Dosa persepuluhan, kebenaran Alkitab yang jarang Anda dengar di mimbar. Selama berabad-abad, praktik persepuluhan telah menjadi salah satu fondasi dalam iman Kristen. Banyak orang percaya dengan setia memberikan 1/10, yaitu 10% dari penghasilan mereka sebagai persembahan kepada Tuhan. Hal ini dipandang sebagai tindakan ketaatan, sebuah cara untuk menghormati Tuhan dengan harta yang dimiliki, serta sebagai pernyataan iman bahwa Dia akan mencukupi segala kebutuhan mereka. Namun, jika kita berhenti sejenak dan sungguh-sungguh meneliti apa yang Alkitab katakan tentang persepuluhan, kita mungkin akan menemukan bahwa tradisi yang telah lama dipegang ini tidak sesederhana kelihatannya. Ketika kita mencermatinya lebih dalam, kita akan mendapati bahwa persepuluhan bukanlah praktik yang diterima secara universal di seluruh kitab suci. Hukum Perjanjian Lama memang menetapkannya, tetapi ketika kita memasuki Perjanjian Baru, pendekatan terhadap pemberian berubah secara radikal. Yesus dan para rasul jarang, bahkan hampir tidak pernah, berbicara tentang aturan ketat 10%. Sebaliknya, fokus mereka tertuju pada hati, pada motivasi di balik pemberian kita, dan pada sikap yang kita miliki ketika mempersembahkan apapun kepada Tuhan. Ada prinsip yang jauh lebih dalam dan lebih mendasar yang sering kali kita abaikan dalam semangat kita untuk sekedar memenuhi hukum. Saat ini, ada percakapan yang semakin berkembang di antara orang-orang Kristen tentang apa yang disebut sebagai dosa persepuluhan. Ini bukan tentang menyerang gereja atau orang percaya yang mempraktikannya, melainkan tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Apakah persepuluhan, sebagaimana yang umum dipahami saat ini, benar-benar sejalan dengan ajaran kitab suci? Apakah kita telah salah menempatkan fokus dengan memberi penekanan lebih besar pada angka atau persentase daripada pada kehidupan yang dipenuhi oleh kemurahan hati yang rela berkorban? Mungkinkah dalam upaya kita untuk melakukan hal yang benar, kita justru jatuh ke dalam jerat legalisme dan kehilangan roh pemberian yang Kristus panggil untuk kita hidupi? Dalam pembahasan ini, kita tidak hanya akan mengulang kembali argumen-argumen tradisional yang mendukung atau menentang persepuluhan. Sebaliknya, kita akan menyelami lebih dalam ajaran Alkitab tentang uang, kemurahan hati, dan ketaatan. Kita akan melihat bagaimana persepuluhan berfungsi dalam sistem Perjanjian Lama, apa yang dikatakan Perjanjian Baru tentang pemberian, dan mengapa inti persoalannya jauh lebih penting daripada persentase apapun. Tujuannya adalah untuk menantang asumsi kita, mendorong refleksi pribadi, dan menginspirasi pendekatan yang lebih bijaksana serta penuh kasih karunia dalam hal memberi. Persepuluhan mungkin merupakan bagian dari perjanjian Allah dengan Israel kuno, tetapi kita hidup di bawah Perjanjian Baru. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk menegakkannya kembali sebagai beban. Lalu, apa artinya hal ini bagi kita sebagai orang Kristen masa kini yang ingin menghormati Tuhan dengan hidup kita, sumber daya kita, dan hati kita? Inilah saatnya untuk menyelami kitab suci dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ini bersama-sama. Bagian 1. Konteks historis persepuluhan. Untuk memahami persepuluhan secara utuh, kita perlu kembali ke akarnya, ke Perjanjian Lama, tempat praktek ini pertama kali ditetapkan. Persepuluhan tertanam kuat dalam sejarah awal umat Allah, dan maknanya jauh melampaui sekedar memberikan 1/10 dari penghasilan seseorang. Asal-usul persepuluhan dapat ditemukan dalam kitab Kejadian, ketika istilah persepuluhan pertama kali disebutkan. Abraham, setelah memenangkan sebuah pertempuran besar, memberikan 1/10 dari hasil rampasannya kepada Melkisedek, Raja Salem, dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Tindakan ini digambarkan sebagai pemberian yang sukarela dan penuh hormat, tanpa adanya hukum yang memerintahkannya pada saat itu, melainkan sebagai pengakuan atas kedaulatan dan berkat Allah. Kemudian, di bawah hukum Musa, persepuluhan menjadi sebuah kewajiban formal. Dalam kitab Imamat, Allah memerintahkan agar 1/10 dari hasil pertanian dan ternak bangsa Israel dipisahkan bagi suku Lewi, yaitu suku imam.
Orang Lewi tidak menerima tanah pusaka seperti suku-suku lainnya, sehingga mereka harus ditopang oleh persepuluhan umat. Selain itu, persepuluhan juga memiliki fungsi lain, yaitu untuk pemeliharaan bait Allah serta untuk menopang para janda, anak yatim, dan orang asing di negeri itu. Dengan kata lain, persepuluhan merupakan sarana untuk mendukung kehidupan komunitas, imamat, dan orang miskin, sehingga kehidupan rohani Israel tetap terpelihara dan tidak ada yang berkekurangan. Namun, persepuluhan dalam Perjanjian Lama tidak pernah dimaksudkan sebagai tindakan sederhana berupa pemberian 10% penghasilan. Sebenarnya, ada beberapa jenis persepuluhan yang diwajibkan oleh hukum. Beberapa ahli meyakini bahwa jika seluruh persepuluhan dan persembahan dihitung, jumlah total yang diberikan oleh orang Israel bisa mendekati 23%. Ada persepuluhan Lewi, persepuluhan perayaan untuk pertemuan dan pesta keagamaan, serta persepuluhan bagi orang miskin yang diberikan setiap tahun ketiga. Dengan demikian, persepuluhan bukan sekedar praktek keuangan, melainkan bagian yang terjalin erat dalam kehidupan komunitas dan ibadah Israel, yang menekankan pendekatan menyeluruh dalam mendukung kerajaan Allah di bumi. Namun, ketika kita beralih dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru, terjadi sebuah pergeseran penting. Persepuluhan sebagai kewajiban formal yang terkait dengan hukum tidak lagi ditekankan dengan cara yang sama. Fokus berpindah dari persentase tertentu kepada hati di balik tindakan memberi. Pergeseran ini sangat penting ketika kita mempertimbangkan bagaimana persepuluhan seharusnya dipahami dan diterapkan dalam kehidupan kita saat ini. Jika kita melompat ke masa sekarang, praktik persepuluhan telah berkembang dan mengambil bentuknya sendiri di dalam banyak tradisi Kristen. Bagi banyak orang percaya, persepuluhan tetap menjadi bagian yang sangat sentral dalam kehidupan iman mereka, sebuah cara untuk menghormati Tuhan melalui sumber daya yang dimiliki. Banyak gereja mengajarkan bahwa memberikan 10% dari penghasilan adalah perintah Alkitabiah, dan bahkan ada yang menyamakan praktik ini dengan kesetiaan serta ketaatan kepada Tuhan. Namun, ketika kita menyelami praktek ini lebih dalam, kita perlu mengajukan pertanyaan penting. Apakah persepuluhan masih merupakan kewajiban yang ditetapkan kitab suci bagi orang Kristen masa kini? Ataukah ia telah menjadi sebuah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi tanpa ditinjau ulang secara kritis? Pemahaman yang paling umum tentang persepuluhan saat ini adalah bahwa persepuluhan merupakan kewajiban mutlak sebesar 10% dari penghasilan yang diberikan kepada gereja. Bagi banyak orang, persentase ini dipandang sebagai standar yang tidak dapat diubah untuk memberi dengan benar. Beberapa gereja bahkan mempresentasikan persepuluhan sebagai sarana untuk memperoleh berkat dan perkenanan Allah. Gerakan Injil Kemakmuran secara khusus telah memperkuat ajaran ini dengan menyatakan bahwa jika seseorang memberi dengan murah hati kepada gereja, maka Tuhan akan memberkatinya secara finansial sebagai balasan. Gagasan bahwa persepuluhan adalah kunci untuk membuka berkat materi telah tertanam kuat dalam banyak komunitas Kristen. Namun, pemahaman modern tentang persepuluhan ini menimbulkan berbagai keprihatinan serius. Pertama, ada risiko bahwa pesan kitab suci yang sejati menjadi terdistorsi. Ketika pemberian dikaitkan langsung dengan janji keuntungan finansial, fokusnya bergeser dari kemurahan hati rohani menjadi transaksi timbal balik. Yesus dengan tegas berbicara menentang kecintaan pada uang dan memperingatkan tentang bahaya materialisme. Ia mendorong para pengikutnya untuk mengumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Konsep persepuluhan sebagai sarana untuk memperoleh kekayaan justru bertentangan dengan pesan ini karena mengubah tindakan memberi menjadi transaksi yang berpusat pada diri sendiri, bukan sebagai ungkapan ibadah dan rasa syukur kepada Tuhan.